Selamat bertemu kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita PowerPoint untuk triwulan terakhir dari tahun 2021. Kita masuk kepada judul besar Rahmat Allah adalah sebuah pemberian. Kita sudah tiba pada sabat yang ke-12. Sabat 12 judul yang diberikan adalah pemberian dari surga. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena kami akan mempelajari bersama pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat PowerPoint. Tuhan kiranya bersama-sama dengan kami sepanjang pelajaran ini agar berguna bagi kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini memberikan satu pandangan yang begitu luas. Wahyu pasal 21 dan 22. Anak-anak PowerPoint pernah gak merasakan satu hari yang pokoknya bete banget deh. Ya. Benar-benar gak enak, benar-benar serba salah, benar-benar antara kesal, antara lain sebagainya, pokoknya perasaan gak enak. Ya. Hari itu benar-benar merasakan satu hari yang tidak menyenangkan. Ya. Kemudian kita mungkin keluar dari rumah, ya, entah kita jalan-jalan di rumah, entah kita akhirnya pergi mau tidur tapi hanya golek-golek aja, ya, buka buku pelajaran kita tapi hanya lihat-lihat saja. Pokoknya memang tidak menyenangkan hari itu. Demikian juga dengan seorang yang bernama Yohanes. Pada waktu dia berada di Pulau Patmos, oleh karena dia memberitakan Injil mengenai siapa Yesus sebenarnya, maka dia bisa merasakan satu keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Serba salah, dia begitu merasa tidak menyenangkan hari itu, katakan pelajaran sekolah sahabat bahkan memberikan dia sampai tendang-tendang batu yang ada, ya, dan lain sebagainya. Sampai pada hari Sabat, maka dia mendapat khayal dari Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita dari Wahyu pasal 21 dan 22 memberikan akan hal ini. Ayat inti kita dapat dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yohanes mendapatkan khayal pada waktu dia berada di Pulau Patmos yang dituliskan di dalam buku Wahyu pasal 21 dan 22. Dan khayal itu dia lihat bagaimana Yerusalem yang baru turun dengan segala keindahannya. Pelajaran sekolah sahabat kita memberikan bahwa suasana itu suasana yang menyenangkan. Suasana keindahan yang dia dapatkan dalam hal itu. Kemudian kalau kita melihat juga dalam firman Tuhan katakan bahwa apa yang dia lihat itu disuruh tulis. Wahyu 1 ayat 11 katakan, apa yang kamu lihat tuliskan. Supaya kita semua tahu. Jadi Wahyu pasal 21, 22 memberikan kepada kita bagaimana Yerusalem yang baru itu. Di sana katakan dalam pelajaran kita, katakan kita itu berada dalam satu keadaan yang memang menyenangkan. Semuanya bagaikan kristal, katakan jalan-jalan yang demikian menyenangkan. Saya ingin baca kalimat dari pelajaran sekolah sahabat kita. Yohanes terkejut. Ia tidak mengetahui siapa yang berbicara dengan dia. Yohanes berbalik dengan cepat dan mengetahui dari mana suara itu. Dan dia melihat 7 kaki dian dari emas. Tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah dia melihat seorang sedang berjalan di tengah-tengah 7 kaki dian itu. Dia adalah seorang yang berjubah panjang dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.
Kepala dan rambutnya bagaikan bulu yang putih merah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membawa di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Yohanes berpikir bahwa dia pasti Yesus. Kemudian Yesus menumpangkan tangan kepadanya. Katakan, untuk Yohanes tidak perlu takut. Aku yang awal dan yang akhir, Yesus katakan. Yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Yesus memberitahukan kepada Yohanes semua hal perjalanan umat manusia sampai pada Yerusalem yang baru. Dan pelajaran kita pada saat ini menitik beratkan kepada Yerusalem yang baru. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 22, Wahyu pasal 22 juga menceritakan akan hal yang sama. Kalau kita lihat ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Sungainya itu jernih, bening. Ya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun-daun itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak ada lagi laknat sana, tahta Allah dan tahta anak domba itu akan ada di dalamnya. Dan hamba Allah akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi katakan sungai-sungainya begitu bening, bagaikan kristal kristal itu bisa tembus lihat dengan saking kebeningannya, ya. Dan pohon-pohonnya yang berbuah terus-menerus yang memberikan kesegaran, kesukaan bagi kita semua. Dan lebih daripada itu, lebih daripada keindahan, baik jalannya, baik sungainya, baik keadaan pohon-pohon dan lain sebagainya, lebih daripada itu adalah kita ada bersama-sama dengan Yesus di sana. Kehadiran Allah di kota itu yang membuat kota itu jadi begitu terang benderang, katakan, maka kita akan melihat Yesus dalam keadaannya. Kita dapat bercakap-cakap dengan dia. Kita dapat berbicara, bercerita kepadanya. Selain daripada segala sesuatu yang sudah diberikan kepadanya. Pemberian yang surga berikan kepada kita, yang diberikan melalui hayal kepada Yohanes di Pulau Patmos, adalah pemberian yang sangat indah, yang memberikan sukacita, kegembiraan bagi kita. Jangan pernah kita meninggalkan Yesus dalam kehidupan kita kalau kita ingin masuk ke dalam surga. Kalau kita ingin masuk bersama-sama dan tinggal di Yerusalem yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Yerusalem di mana tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi perpisahan. Kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena Allah memberikan segala sesuatunya itu untuk kita, agar kita boleh hidup dengan bahagia. Kepada anak-anak PowerPoint, dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita saat ini, pemberian dari surga, adalah satu pemberian yang sangat berharga. Mari terima pemberian itu, pegang pemberian itu, jangan lepaskan pemberian itu, karena pemberian itu adalah pemberian yang terbaik yang bisa diberikan. Yang terbaik yang menjadi milik kita, untuk kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem yang baru. Dan tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi hal-hal lain yang tidak baik. Semuanya untuk kepujian dan kesukaan kita, serta kepujian bagi nama Tuhan. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemberian dari surga. Pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-12 pada saat ini. Kiranya Tuhan boleh tetap bersama-sama dengan seluruh anak-anak kami, anak-anak PowerPoint. Tuhan boleh menuntun mereka bersama-sama dengan mereka, agar mereka tetap boleh mendapatkan pemberian dari surga.
yaitu Yerusalem yang baru, di mana kami boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.